Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Tuhan, seberapa banyak kita di tempat ini yang telah mengalami kebaikan Tuhan? Coba angkat tangannya Bapak Ibu. Semua sudah mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Tidak ada kita di tempat ini yang sama sekali tidak mengalami kasih setia Tuhan. Ya, tidak ada kita di antara kita yang ada di ibadah raya pada hari ini, semuanya pasti sudah mengalami kebaikan dan kasih setia Tuhan. Saudara, berbicara tentang kebaikan Tuhan, kita tidak bisa menghitung. Ya, kita tidak bisa mengira Bapak Ibu betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Namun yang harus kita tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus melakukan yang baik dan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan sekarang, apa yang sudah kita lakukan? Perbuatan baik apa yang sudah kita lakukan? Mari kita coba renungkan, apakah lebih banyak kita berbuat baik, atau lebih banyak kita berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Yang tahu itu hanya saudara dan Tuhan. Ya, hanya kita pribadi yang tahu apa yang sudah kita lakukan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang akan saya ambil pada pagi hari ini yaitu hidup dalam keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati. Sekali lagi, hidup dalam keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati. Saudara yang terkasih dalam Yesus, ayat ini mengajarkan kita tentang apa yang diperlukan oleh Tuhan atau apa tuntutan Tuhan dari kita, setiap kita orang percaya yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan mau dari saudara dan saya setelah kita mengalami kasih karunia Tuhan, setelah kita mengalami kesetiaan Tuhan, setelah kita mengalami kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, apa sih yang Tuhan tuntut dari kita? Apa yang kita mau berikan kepada Tuhan? Saudaraku, firman ini mengingatkan kita bahwa Allah menghendaki ketaatan dan kehidupan yang benar dalam setiap aspek kehidupan kita. Dia menghendaki supaya kita ini selalu taat. Ya. Dia menghendaki supaya kehidupan kita ini selalu sesuai dengan yang Tuhan mau. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Dia selalu memberikan kebaikan demi kebaikannya bagi kita. Bapak Ibu Saudara bangun tadi pagi, saudara melihat keadaan sehat, tidak sakit, anak-anak juga dilihat sehat. Dan hari ini kita bisa sampai di gereja ini. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Allah menghendaki supaya kita selalu taat. Ya, dan kehidupan kita ini selalu ada dalam kebenaran yang Tuhan mau. Apa yang perlu kita renungkan bagi kita Bapak Ibu setelah kita membaca firman Tuhan ini? Ada 3 poin Bapak Ibu yang perlu kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama Bapak Ibu, dikatakan di sini, apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan kehendaki dari saya dan juga dari Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang pertama adalah Allah meminta kita supaya kita berlaku adil. Ya. Berlaku adil di sini Bapak Ibu Saudara berarti bahwa kita harus menghargai orang lain, Bapak Ibu. Ya. Berlaku adil dalam hal ini adalah kita harus memperlakukan orang lain dengan keadilan. Berlaku adil dalam hal ini adalah ketika kita mengambil suatu keputusan dengan penuh kebijaksanaan. Itulah berlaku adil, Bapak Ibu. Ya. Mari kita buka di dalam Amos pasal 5 ayatnya yang ke-24. Coba dibuka Amos pasal 5
ayatnya yang ke-24. Apa dikatakan di sana? Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Keadilan bergulung-gulung. Bapak Ibu tahu bergulung-gulung bagaimana? Bergulung-gulung itu Bapak Ibu terus menerus. Apa ya bahasa niasnya bergulung-gulung? Hah? Futa-futa. Ya. Bergulung-gulung atau gini Bapak Ibu, supaya bisa lebih cepat kita tangkap Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi hendaklah keadilan itu mengalir seperti air yang deras. Itu kalau saya bahasakan Bapak Ibu. Hendaklah keadilan itu mengalir seperti air yang deras dan kebenaran seperti sungai yang tidak pernah kering. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa kita harus terus berusaha untuk mempraktikkan keadilan itu dalam hubungan kita dengan siapapun. Kita harus mempraktekannya, baik kepada teman kita sesama manusia, bahkan juga kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kepada kita kebaikannya, maka keadilannya Bapak Ibu Saudara, saudara harus setia kepada Tuhan. Saudara harus berlaku adil juga, Bapak Ibu Saudara. Ya. Adil adalah prinsip atau nilai yang mengacu pada perlakuan yang sama. Dan adil itu adalah suatu tindakan Bapak Ibu Saudara bahwa melihat segala sesuatunya itu tidak ada pembedaan. Ya. Sama Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang namanya diskriminasi atau perbedaan. Ya. Sehingga keadilan itu Bapak Ibu Saudara bermaksud memberikan kesempatan yang sama. Memberikan kesempatan yang setara. Atau misalkan berlaku yang adil, yang tidak ada pengkotak-kotakan. Yang tidak ada pembeda-bedaan. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi, saudaraku, kalau kita bawa dalam kehidupan kekristenan kita, bagaimana sih kita mengimplementasikan yang namanya keadilan ini? Nataohe bahwa auri dari Romaeke, ya, kita orang percaya, kita orang Kristen, bagaimana sih kita ya menerapkan yang namanya hidup dalam keadilan? Ya. Kalau kita bawa dalam pelayanan Bapak Ibu, setiap orang atau setiap kita jemaat Tuhan yang ada di tempat ini memiliki kesempatan yang sama untuk melayani Tuhan. Amin. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan yang melayani di depan ini karena mereka sudah sekolah, sudah sarjana, ya, maka hanya itu yang memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. No. Semua kita memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatannya sama Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kesempatan itu adalah suatu karunia yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita memberikan hidup kita ini untuk melayani Tuhan. Tentunya Bapak Ibu sesuai dengan karunia roh yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ada karunia untuk mendoakan. Ada karunia untuk bermain musik. Ada karunia untuk menjadi singers. Karunia asar kolektan. Karunia pendoa. Ada Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan sudah tetapkan itu bagi masing-masing kita. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita Bapak Ibu Saudara sudah merespon kebaikan Tuhan itu? Sudah merespon karunia yang sudah Tuhan berikan itu kepada kita. Dengan cara apa? Sudahkah saudara melayani Tuhan? Sudahkah saudara dan saya memberikan hidup ini untuk melayani Tuhan? Ataukah hanya, ya udahlah, yang penting saya ibadah. Setiap hari Minggu saya ibadah, saya tidak melewati jam-jam ibadah, saya tidak melewati jam-jam doa. Apakah cukup dengan hanya itu? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Berikan waktu kita juga untuk melayani Tuhan.
Amin. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, di dalam melakukan pelayanan tidak ada namanya pembedaan. Ya. Tidak ada pembedaan. Siapapun kita bisa melayani Tuhan asalkan ada hati yang mau melayani. Amin. Katakan kepada kiri kanannya, ayo melayani Tuhan. Haleluya. Terkadang Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan tidak sedikit atau tidak jarang juga terjadi yang namanya konflik. Bila konflik adalah percecokan. Ya. Terkadang terjadi ketidaksamaan, terjadi perbedaan pandangan, pemahaman, ya. Sering itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan saya pikir itu semua adalah hal-hal yang wajar. Ya. Itu menjadi sebuah yang namanya supaya kita bisa saling diasah. Bukan berarti ketika ada konflik kita semakin terpecah belah. Tidak. Tetapi ketika ada konflik, justru itu membuat kita, iman kita, kedewasaan rohani kita semakin diasah, semakin dewasa Bapak Ibu Saudara. Disitulah pembentukan karakter kerohanian kita yang sebenarnya seperti apa. Ketika terjadi konflik dalam pelayanan. Hanya Bapak Ibu, jangan pernah kita membiarkan konflik itu berlarut-larut. Jangan dibiarkan konflik itu terlalu lama. Bukan hanya dalam pelayanan, bahkan termasuk dalam komunitas di mana kita ada, Bapak Ibu Saudara. Di tempat kerja, di organisasi mana saja kita ikut. Saudara yang terkasih dalam Yesus, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, mari belajarlah untuk kita bisa bersikap adil, hidup dalam keadilan. Ya. Tadi saya berbicara mengenai konflik, Bapak Ibu. Konflik tidak akan pernah selesai kalau tidak ada namanya komunikasi. Ya. Konflik tidak akan pernah selesai kalau misalkan tidak ada namanya rekonsiliasi. Ya. Lalu bagaimana supaya itu bisa terjadi? Jangan pernah menunggu orang lain untuk bisa menyelesaikan masalah kita. Tapi kita sendirilah yang harus bisa menyelesaikan masalah kita. Amin. Memang ini agak rumit memang Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau misalkan kita tidak dalam keadaan posisi yang salah. Kita ada di dalam posisi yang benar. Tapi kita sebagai orang percaya, apakah turun harga diri kita ketika kita memulai membuka komunikasi dengan lawan kita? Justru Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang yang menang. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi di sini dibutuhkan yang namanya pengampunan, Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam yang namanya keadilan itu harus ada pengampunan, Bapak Ibu. Amin. Amin. Kok bisa sih? Gimana ceritanya? Hah? Gini loh, kita meminta kepada Tuhan, Tuhan, please forgive me. Dan Tuhan tanya, kamu udah ngampuni saudaramu belum? Ketika Tuhan mengampuni kita, kita tidak mengampuni sesama kita. Adil nggak Bapak Ibu Saudara? Adil nggak? Enggak kan? Kita mengharapkan kita diampuni. Kita mengharapkan kita diselamatkan. Tetapi kita tidak mau membuka hati kita untuk mengampuni sesama kita. Itu nggak adil, Bapak Ibu. Ya. Jadi keadilan itu berbicara tentang pengampunan, Bapak Ibu Saudara. Saudara masih ingat nggak cerita di dalam Alkitab, kalau tidak salah itu ada di dalam Matius pasal 18, Bapak Ibu. Ayat 21 itu sampai dengan ayat yang ke-35. Itu berbicara tentang seorang hamba. Ya, ada dua orang hamba dengan satu tuan gitu. Hamba yang pertama itu dia memiliki utang 10.000 talenta kepada tuannya. Dan ketika tuannya itu menagih utangnya, lalu hamba ini berkata, tolong aku. Saya masih belum punya uang untuk membayar utang-utangku.
Lalu apa yang dilakukan oleh tuannya ini? Dia mengampuninya. Dan bahkan dia melepaskan utang itu. Dia tidak minta lagi. Dia membebaskan hambanya itu. Pergilah. Tetapi ketika dia pulang, dia ketemu dengan sesama hamba yang juga berutang ke dia 100 dinar. Apa yang dia lakukan? Dia cekik kawannya, bayar utangmu. Lalu hamba ini dia memohon juga pengampunan. Saya masih belum punya uang untuk membayar utang saya. Lalu apa yang dia lakukan? Justru dia memukul, menghukum, bahkan dia masukkan ke dalam penjara. Bayangkan Bapak Ibu, dia punya utang tadinya itu 10.000 talenta, dibandingkan dengan utang kawannya 100 dinar. Lebih gede utangnya. Tetapi dia dibebaskan dari utang itu. Tapi dia tidak bisa membebaskan utang temannya yang hanya 100 dinar. Itu saudara. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, ini nggak adil. Ya. Jadi di sini implementasinya Bapak Ibu. Di sini kita menerapkan yang namanya keadilan yang Tuhan mau, keadilan yang Tuhan tuntut dari Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi ini pendekatannya sangat nyata ya Bapak Ibu. Nyata, karena kenapa? Kita mengalami ini setiap harinya, di mana kita berada. Ya. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Jadi, dalam kehidupan berkeluarga pun juga sama Bapak Ibu. Siapa di antara Bapak Ibu di tempat ini yang suka membeda-bedakan anaknya di rumah? Punya anak 6 contohnya. Anak pertama pintar. Anak kedua biasa-biasa aja. Anak ketiga bandelnya luar biasa. Anak keempat bodoh amat. Anak kelima, dungunya luar biasa. Anak keenam pendiam. 6 anak Bapak Ibu, mereka memiliki karakter yang berbeda-beda, nggak ada yang sama. Tetapi masih ada Bapak Ibu, orang tua membeda-bedakan anaknya. Dia masih memuji anaknya yang sulung. Karena kenapa? Lulus kedokteran. Pintar. Anak yang kedua, nyesal kali aku lahirkan kamu. Anak yang ketiga, lemana saya kamu musuh itu dah murihum. Ada itu Bapak Ibu. Tapi saya yakin jemaat Tuhan di gereja Sungai Ormen, jemaat Solafide ini nggak ada orang tua yang membeda-bedakan anak-anaknya. Amin. Semua sama. Karena dia tahu bahwa anaknya itu adalah anugerah yang terindah yang Tuhan berikan untuk dia, yang menjadi tanggung jawabnya untuk dia bawa kepada Tuhan, untuk dia didik, untuk dia arahkan untuk mengasihi Tuhan. Haleluya. Makanya Bapak Ibu kita orang tua yang memiliki anak yang masih kecil-kecil, tanamkanlah kepada anak-anak kita yang masih kecil ini untuk dia mencintai saudaranya. Untuk dia mengasihi saudaranya. Kakak kepada adiknya, bagaimana kita ajarkan supaya dia bisa bertanggung jawab kepada adiknya. Adik kita ajarkan bagaimana dia supaya selalu hormat kepada kakaknya. Ajari dari kecil Bapak Ibu Saudara. Ya, ini mumpung masih kecil-kecil, nih banyak nih anak-anak yang masih kecil. Jadi jangan pernah membeda-bedakan anak-anak kita di rumah. Kita harus selalu berlaku adil. Kalau si kakak salah, jangan pernah bela dia. Karena kita orang tua lebih sayang kepada anak yang sulung, maka kita membela anak yang sulung, kita mengabaikan anak-anak yang lain. Jangan Bapak Ibu. Karena itu hanya akan membuat hati anak-anakmu terluka, dan mereka akan mencari perhatian dan kepedulian dari orang lain di luar sana. Tidak masalah kalau misalkan dia ketemu dengan orang yang memang juga takut akan Tuhan. Tapi kalau misalkan dia ketemu dengan orang yang tidak takut akan Tuhan, tapi dia punya perhatian dari sana, dan salah tentunya Bapak Ibu Saudara, maka itu akan menghancurkan hidupnya. Maka kita mulai dari kita orang tua. Mari miliki pandangan yang sama dengan anak-anak kita di rumah. Jangan pernah membeda-bedakan mereka. Kalau salah, tegur salah. Kalau benar, puji dia. Jangan pernah kita membela kesalahannya Bapak Ibu. Amin. Amin orang tua. Ya.
Mungkin kalau saya sama Failing, ya karena kami hanya punya anak 2, ya kondisi Failing seperti itu, Howell, ya mungkin jarang lah bisa, kalau memang nanti mereka sudah dewasa, mungkin jarang mereka berantem ya. Tapi saya bayangkan kalau misalkan Failing itu misalkan sehat, dan saya bayangkan bagaimana nanti ketika besarnya mereka pasti suka berantem, biasanya anak-anak namanya kan. Tapi kita sebagai orang tua harus berlaku adil kepada anak-anak kita. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, penting sekali Bapak Ibu kita orang tua berlaku adil kepada anak-anak kita. Penting sekali kita memberikan cinta dan perhatian yang adil kepada anak-anak kita. Ya, tadi saya katakan jangan cintai yang satu, Anda mengabaikan yang lain. Ya, jangan pernah membanding-bandingkan. Serta pastikan Bapak Ibu, seluruh anggota keluarga kita itu sama-sama kita cintai. Haleluya! Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan mau dari kita? Apa yang Tuhan tuntut dari kita? Sebagai timbal balik dari kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, yaitu dikatakan di sini, mencintai kesetiaan. Mencintai kesetiaan Bapak Ibu Saudara, itu hal yang kedua. Artinya ini adalah kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Ya, mencintai kesetiaan Bapak Ibu Saudara, kita membuat diri kita ini menjadi pribadi yang bisa dipercaya oleh orang lain. Menjadi pribadi yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Amin. Ya, kenapa Bapak Ibu? Akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, banyak sekali orang yang tidak bisa dipercaya. Sudah berjanji ternyata dilanggar. Contoh nih, kalau misalkan kita lagi terdesak, butuh banget, lalu kita minta tolong kepada seseorang. Bantu aku dulu. Dibantu Bapak Ibu Saudara. Dan kita ada janji di sana nanti ya, kalau saya diberkati oleh Tuhan, saya akan kembalikan. Tapi pada kenyataannya, berkat terus mengalir, tetapi melupakan apa yang sudah dipinjam, yang sudah dijanji. Bapak Ibu, ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, ingatlah, belajar untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh orang lain. Karena kenapa? Ketika kepercayaan itu hilang Bapak Ibu, bagaimanapun juga kita berupaya untuk mengembalikan kepercayaan itu sepertinya sulit. Makanya kita harus selalu menjaga kepercayaan orang yang sudah memberikan kepercayaan kepada kita. Amin. Ya, harus tetap kita jaga Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita sudah berjanji, ya tepati janjinya. Dan tetap setia dalam hubungan. Apalagi ini suami istri. Ya, jangan pernah puji pasangan yang bukan pasanganmu. Tetapi selalu puji pasangan kita yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Mau ganteng suami orang lain, mau cakep suami orang lain, mau cantik istri orang lain, tetapi pasangan hidup kita yang paling terbaik. Amin. Walaupun pasangan kita hidungnya pesek lah, keriting lah, kurusan lah, gitu kan. Belum lagi sakit-sakitan. Tapi katakan, Tuhan, this is one yang terbaik. Hanya ini yang terbaik Tuhan. Hanya ini yang paling baik. Ya. Walaupun dia agak dekil gitu kan. Tapi dia yang terbaik. Amin. Ya, jangan bayangkan suami atau istri orang lain Bapak Ibu Saudara ya. Oke, ketawa pendeta muda Matatias di belakang. Ya, itu Saudara, belajarlah untuk setia Bapak Ibu, setia dalam hubungan, ya, setia terhadap janji. Ya.
Mari kita menjaga setiap kata-kata kita, ya, setiap janji-janji yang sudah kita ungkapkan itu Bapak Ibu kepada orang lain. Ya. Saudara yang terkasih dalam Yesus, ternyata ada upah bagi orang yang setia. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 31 ayatnya yang ke-23. Mazmur 31 ayatnya yang ke-23, 23. Ya. Nah, nih. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Upah bagi orang yang setia, Bapak Ibu, ada penjagaan Tuhan. Orang yang setia pasti dijaga oleh Tuhan. Amin. Katakan kepada kiri kanannya, tetap setia. Iya. Tetap setia. Ya. Supaya dijaga oleh Tuhan. Apalagi Bapak Ibu, upah bagi orang yang setia. Kita buka di dalam Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-10. Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-10. Oke. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Yang pertama tadi Bapak Ibu, upah bagi orang yang setia adalah dijaga oleh Tuhan. Yang kedua, upah bagi orang yang setia, dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Sekalipun ya, dia dicobai, dia mengalami kesusahan, dia mengalami yang namanya pergumulan, tapi ketika dia selalu setia kepada Tuhan, maka dia mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, belajarlah untuk setia. Mari kita sama-sama belajar untuk tetap setia mengasihi Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu yang ketiga, apa yang Tuhan tuntut dari kita? Kita kembali kepada ayat yang tadi. Apa dikatakan di sana Bapak Ibu? Yang ketiga adalah dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kehendaki dari kita adalah merendahkan diri. Ya, kita hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Saudara yang terkasih dalam Yesus, ayat ini mengajarkan kita supaya kita meletakkan diri kita sendiri ini di bawah kehendak Tuhan. Ayat ini mengajarkan kita supaya kita mengakui bahwa hidup kita, bahwa yang namanya keberhasilan itu berasal sepenuhnya daripada Tuhan. Setiap kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Setiap kita pasti sudah mengalami yang namanya keberhasilan Bapak Ibu Saudara. Lalu marilah kita belajar untuk selalu rendah hati. Ya, ketika kita merendahkan diri kita, ketika kita merendahkan diri dan kita tetap menghormati Tuhan, serta kita menghormati orang lain Bapak Ibu Saudara, apa yang kita peroleh dari sana? Kita lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6. Yakobus pasal 4 ayat 6 Bapak Ibu. Dikatakan di sana, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang-orang yang congkak, yang sombong. Tapi orang-orang yang rendah hati, sokenya wangide-ngide edede, itu orang yang dikasihi oleh Tuhan. Satu lagi Bapak Ibu, Matius pasal 23 ayatnya yang ke-12.
Matius pasal 23 ayatnya yang ke-12. Dikatakan di sini ayat yang ke-12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Orang yang rendah hati pasti ditinggikan oleh Tuhan. Orang yang selalu rendah hati, sekalipun orang lain memandang dia begitu rendah, memandang dia begitu kecil, tidak ada apa-apanya, memperoleh pandangan sinis dari manusia. Tapi ketika dia rendah hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengangkat dia, Tuhan meninggikan dia. Amin. Saudara, jangan berkecil hati ketika ada orang yang merendahkan engkau. Jangan berkecil hati ketika ada orang melihat engkau sebelah mata. Tetapi belajarlah untuk selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak perlu kita meminta orang lain memuji-muji kita. Tidak perlu kita meminta orang lain untuk mengangkat kita. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang mengangkat kita. Biarlah Tuhan sendiri yang meninggikan kita. Karena kenapa? Tuhanlah yang tahu bagaimana kita yang sebenarnya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar untuk menjalani hidup ini dengan rendah hati. Tanpa sombong Bapak Ibu. Dan kita mengakui bahwa kita bisa hidup ini. Kita tidak bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami segala sesuatu dalam hidup kita, baik yang baik ataupun yang buruk Bapak Ibu, mari selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya. Jangan sombong. Ya, jangan menjadi pribadi yang sombong Bapak Ibu Saudara. Karena tadi dikatakan orang yang congkak pasti direndahkan. Jangan sombong ketika engkau meraih kesuksesan. Jangan sombong ketika engkau pintar. Jangan sombong ketika hidupmu baik-baik saja. Jangan sombong ketika anak-anakmu berhasil. Jangan sombong ketika keluargamu bahagia. Karena semua yang kita hadapi, semua yang kita alami Bapak Ibu Saudara, itu semua berasal daripada Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa kasih karunia Tuhan. Amin. Makanya kita harus selalu rendah hati. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang kita terima itu adalah berasal daripada Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita menjadi manusia atau pribadi yang berlaku adil, pribadi yang mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati adalah cara Allah perintahkan kepada kita supaya kita tetap hidup seturut dengan kehendak-Nya. Dengan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka percayalah Bapak Ibu, kita bukan hanya berbuah, tapi kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Haleluya. Mari kita berdoa.